Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, pertemuan hari ini saya tidak melanjutkan tajwid dulu ya. Ini pertemuan pertama di semester kedua. Saya akan memberikan tugas-tugas seperti biasa ya. Tugas yang paling pokok di semester kedua ini, saya berharap, betul-betul berharap, yang juz ammanya belum selesai atau juz 30-nya belum selesai, diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak-anak menurut saya kurang pantas ya kalau sampean sudah MTS juz 30 ini tidak selesai. Karena teman-teman di SD, MI sekarang itu sudah pada selesai. Bahkan teman-teman itu punya hafalan dia, surat-surat penting dan lain sebagainya. Di sini saya tekankan yang sudah selesai juz 30-nya langsung menghafalkan surah-surah penting. Seperti yang dulu awal kali awal pertemuan kelas 2 dulu, sampean hafalkan surat Yasin, surah Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, As-Sajdah, Ad-Dukhan, misalkan itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya, bagaimana yang di rumah juga ataupun yang di pondok, hafalan itu disimakkan ke guru ataupun ke orang tua. Tapi terkadang anak-anak kalau sama orang tua sepertinya kurang maksimal. Jadi saya menyarankan ke guru. Jadi anda semua mencari guru yang bisa menyimak hafalan anak-anak. Lalu tugasnya di semester sekarang saya pingin anak-anak itu menulis ini, bacaan sholat itu ya. Bacaan sholat itu ditulis di buku tulis beserta terjemahannya, ditulis terus dihafalkan. Tujuan saya kenapa seperti itu ya, supaya anak-anak bisa hafal sehingga ketika sholat itu lumayan faham artinya. Misalkan Allahu Akbar kabira artinya apa, supaya bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena sholat itu tiangnya agama ya. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah nanti semuanya juga baik. Kalau sholatnya kurang baik ya biasanya juga kurang baik. Terus itu tugasnya ya. Tadi apa? Menulis bacaan sholat beserta artinya di buku tulis yang rapi. Seperti kemarin ketika ada pertemuan di kelas, saya lihat yang anak-anak dari pondok itu kok ini ya, tulisannya nggak lengkap lah. Jadi sekarang sampean beli buku fasolatan itu, sampean tulis. Jadi ditulis anak-anak, ditulis misalkan doa iftitah, tulis bawahnya diterjemahkan. Tulis lagi surah Fatihah, diterjemahkan seperti itu ya. Jadinya ditulisnya satu-satu, doa iftitah bawahnya diterjemahkan. Setelah itu nanti anak-anak dihafalkan ya. Salah satu keberhasilan teman-teman dalam menghafalkan Al-Quran itu salah satunya saya juga membaca artinya itu. Walaupun misalkan artinya itu belum mencakup semuanya, katakanlah, karena artinya itu kan bisa luas, cuma sedikit-sedikit akhirnya kita bisa paham artinya. Itu lebih memudahkan. Di sholat juga kita bisa lebih enak, lebih khusyuk. Ketika menghafal Al-Quran juga lebih enak kalau dibaca artinya itu. Jadi kita tahu ini tentang apa. Masa sudah sebegini besar kita tidak paham makna-makna bacaan sholat yang setiap hari kita laksanakan ya. Lalu untuk Al-Qur'annya juga seperti itu. Saya mengingatkan lagi
supaya dibaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa ketika anak-anak membaca Al-Quran. Belajarlah belajar untuk membacanya dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau membaca itu tidak boleh terlalu cepat ya, baca yang pelan. Banyak dulu kakak kelas sampean itu baik yang pondok ataupun tidak pondok ngajinya bagus, dan dia mereka ketika dikasih tahu supaya membaca dengan tartil, mereka mau membaca dengan tartil. Manfaat salah satunya membaca Al-Quran dengan tartil itu anak-anak adalah mengawetkan hafalan. Saya ingatkan sekali lagi, hafalan itu bisa awet kalau sampean baca dengan tartil. Sebaliknya jika anak-anak itu membacanya dengan cepat, dia akan cepat hilang ya. Jadi bacalah dengan tartil. Selalu saya ingatkan agar membaca dengan pelan, membaca dengan tartil. Ya sederhana aja. Jadi misalkan sampean menghafalkan Ar-Rahman misalkan, ya ini dibaca dengan tartil. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ratakan bacanya, Nduk. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Nah, seperti itu. Anak-anak praktekkan ngaji seperti itu. Ngaji yang bagus bacaannya. Al-Quran adalah obat bagi semua penyakit hati, penyakit penyakit badan. Al-Quran adalah segalanya. Jadi saya berharap anak-anak kesadarannya ya tentang mengaji, karena Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian. Dan yang saya rasakan bukan hanya di hari kemudian, sekarang di dunia pun Al-Quran sangat luar biasa terasa syafaatnya, pertolongannya bagi siapa saja yang mau dekat dengan Al-Quran. Saya himbau kepada anak-anak, cobalah istiqomah membaca Al-Quran, minimal setelah maghrib, setelah subuh. Hiasilah hari-hari Anda dengan Al-Quran ya, pesan saya. Biasanya kalau saya sendiri praktek ini gini, misalkan lagi kurang enak badan aja, tapi kalau dibuat ngaji, dibaca Al-Qurannya misalkan di pagi hari terutama subuh, itu bisa enak badan. Makanya ulama-ulama kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu kan istiqomah ya, Nduk ya. Setiap ba'da maghrib, setiap ba'da subuh istiqomah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu menunjang kecerdasan. Biasanya anak yang banyak baca Al-Quran, banyak zikir, itu dia lebih cerdas dibandingkan dengan yang jarang membaca Al-Quran. Ini pengingat buat saya dan sampean semuanya, supaya kita bisa lebih rajin lagi membaca Al-Quran dengan baik pastinya. Juga sholatnya dijaga ya. Kalau anak-anak menghafal itu salah satu kesuksesannya kan sholatnya dijaga, terus banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Kalau saya dari dulu menghafal itu kan memang sama Gus Jamil itu sama Bunya juga disuruh banyak baca sholawat, baca istighfar. Itu pesannya Mbak Yai toh, Nduk. Jadi sampai zikirnya diperbanyak.
Salah satu kunci sukses keberhasilan menghafal Al-Quran itu banyak zikir. Zikirnya diperbanyak ya. Saya lihat anak-anak sekarang jarang zikir, habis sholat lamcing langsung tidak mau zikir. Jadi zikirnya diperbanyak, baca Al-Qurannya yang istiqomah, minimal ba'da subuh dan ba'da maghrib. Sudah paham ya? Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.